فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, hukmul harfi. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala wa jami'ul hurufi mabniyah. Semua huruf itu mabni. Tidak ada pengecualian sedikit pun kecuali apabila dalam kondisi hikayah sebagaimana dalam ta'liq. Naam. Iqra man lam yaqra amsi. Iqra. Mabniyah li'annaha la tatasarrafu tasarrufal af'al. Karena tidak bisa diperlakukan padanya seperti fi'il. Tidak bisa berubah-ubah. Wa la yata'aqabu 'alaiha min al-ma'ani tarkibiyyah ma tahtaju ma'ahu ila al-i'rab. Nah, dan tidak mengenai dia makna-makna yang bergantung dengan tarkib, bergantung dengan susunan dalam suatu kalimat, sehingga membutuhkan untuk diketahui i'rabnya. Sebagaimana telah kita lewati, seperti contoh ma'ahsana Zaidan untuk untuk isim, dan untuk fi'il seperti contoh la ta'kulis samaka wa tashrabal laban. Ini tarkib yang kita harus tahu i'rabnya. Kenapa? Karena makna dari tarkib tersebut akan berbeda-beda dengan perbedaan i'rab. Sedangkan huruf tidak butuh semua itu. Illa idza urida lafdhuha fa innaha hina idzin asma. Kecuali apabila diinginkan lafadznya, maka huruf tatkala kondisi seperti itu dia adalah isim. Nah, jadi huruf kapan berubah menjadi isim? Yaitu tatkala diinginkan lafaz dari huruf tersebut. Nah, sehingga pada sikapnya seperti isim. Nah, fayajuzu hikayatuha, maka boleh untuk dihikayatkan. Wa yajuzu an tu'raba bima taqtadihil awamil. Nah, sehingga boleh untuk di-i'rab sesuai dengan konsekuensi dari amil yang masuk kepadanya. Qala Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala fil kafiyati syafiyah wa in nasabta li adatin hukman fahki aw ya'rib waj'alanha isman. Tayyib. Apabila engkau nisbahkan kepada yaitu kepada alat-alat yang berupa huruf suatu hukum, maka hikayatkanlah atau i'rablah dan jadikanlah itu sebagai isim. Wa min dzalika qaulu syair laita syi'ri wa aina minni laitun inna laitan wa inna lawan ana'u. Syaitnya mana? Inna laitan. Tayyib. Demikian pula wa aina minni laitun, yakni wa aina laitun minni. Laitun, laitan dan lawan. Di sini semuanya adalah semuanya huruf, cuman diinginkan di sini sebagai isim. Dihikayatkan. Maka dia disikapi seperti isim. Bisa menjadi fa'il, bisa menjadi isim inna, sehingga mansub. Wa ibaratul musannifi huna a'ni qawlahu wa jami'ul hurufi mabniyah ahsan min ibarat Ibnu Malik fil alfiyah. Ini dari sisi ta'bir saja. Ini bahwasanya dikatakan oleh Ibnu Hisham di sini lebih utama daripada takbir siapa?
Ibnu Malik dalam Alfiyah, haitsu qala wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Semua huruf itu berhak untuk dimabnikan, dan asal dari mabni itu disukun. Kenapa ikhwani fillah kok dikatakan perkataan Ibnu Hisham wa jami'ul hurufi mabniyah itu lebih bagus? Idz la yalzamu min istihqaqil bina'i al-ittisafu bihi. Sebab apa? Tidak melazimkan istihqaqul bina, yaitu dia berhak untuk dimabnikan, itu mesti dia mabni. Karena istihqaq tidak mesti terwujud, ya tidak. Sebagaimana perkataan ahlu sunnah tentang pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar mustahiq lidukhulin nar. Dia berhak untuk masuk ke dalam neraka, tapi tidak mesti. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Oleh karena itulah penegasan Ibnu Hisham lebih utama, wa jami'ul hurufi mabniyah. Qala hafizahullahu ta'ala, na'am, ujiba anhu bi anna al-wadi'a hakim yu'til asya'a ma tastahiqu fa haitsu istahaqqat al-hurufu al-bina'a lazimat tisafuha bih, lakin hadha la yadfa'u al-awlawiyyah. Ya, bisa saja kita katakan na'am ini untuk menunjukkan jawaban untuk irad, yaitu jawaban suatu sanggahan yang tidak disebutkan. Dijawab bahwasanya dalam masalah ini al-wadhi' hakim, yaitu orang yang meletakkan kalimat tersebut hakim, dia bijak, di mana dia akan memberikan semua perkara sesuai dengan haknya. Maka ketika dikatakan huruf mustahiqun lil bina, ya mesti orang ini akan memabnikan huruf. Akan tapi yang seperti ini, jawaban yang seperti ini tetap tidak bisa menyanggah bahwasanya perkataan Ibnu Hisham dalam qadrun nada lebih utama, tatkala dia dengan tegas mengatakan jami'ul huruf mabniyah, daripada Ibnu Malik yang mengatakan kullu harfin mustahiqun lil bina. Jadi sisi yang disebutkan di sini sebagai faedah hanya sisi bagusnya dalam takbir saja. Adapun maksudnya semuanya sama. Bahwasanya huruf ya hukumnya mabni. Qala lamma faragtu min dzikri alamatil harfi wa bayani ma ikhtalafa fihi minhu dzakartu hukmahu wa annahu mabniyun la hadza li syai'in min kalimatihi fil i'rab. Hadza wadih. Naam. Al-an nadkhul fi babil kalam. Qala rahimahullahu ta'ala wal kalamu lafdun mufidun. Ini pengertian Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Adapun dalam Jurumiyah apa pengertian kalam? Ahmad. Al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Baik. Al-lafdu al-murakkab al-mufid bil wad'. 4. Sedangkan Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala dalam qatarnya meringkas dengan 2 kalimat saja. Al-kalam lafdun mufidun. Qala rahimahullah lamma anhaitul qawla fil kalimati wa aqsamiha thalathah syara'tu fi tafsiril kalam ay tafsiri al-kalama ay idahil kalama fahuwa min idafatil masdar ila maf'uli. Ini jelas ya kan. Perkataan tafsiril kalam, aku mulai dalam menafsirkan al-kalam, yaitu asalnya akhwanifillah tafsiri al-kalama, ya penjelasanku terhadap al-kalam. Berarti tafsiril kalam termasuk kategori pengidafahan masdar kepada maf'ulnya. Fadzakartu annahu ibaratun 'anil lafdil mufid. Kemudian aku sebutkan bahwasanya pengertian kalam itu ibarat dari al-lafdul mufid. Wa na'ni bil lafzi as-saut al-mustamil 'ala ba'dil huruf aw ma huwa fi quwwati dzalik. Nah, ini tambahan. Dan kalau dulu dalam Jurumiyah kita ketahui bahwasanya lafaz as-sautul mustamilu 'ala ba'dil hurufil hijaiyah.
Sekarang ada tambahan faedah yaitu au ma huwa fi quwwati dzalik. Ya, suara yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah. Nah, sebagian huruf-huruf hijaiyah. Atau apa-apa yang memiliki kekuatan seperti itu, yaitu ma huwa fi quwwati dzalik. Ditambahkan ma huwa fi quwwati dzalik, zada hadza li idkhalid dhamair al-mustatirah. Untuk memasukkan dhamir-dhamir yang mustatir. Kenapa? Karena dhamir mustatir dia tidak mencakup huruf hijaiyah, ya kan? Tapi dia dihukumi memiliki quwwah. Seakan-akan memang ada di situ. Qala fal awwalu nahwu rajulin wa farasin. Wa tsani kal dhamiril mustatir. Yang kedua seperti dhamir mustatir. Kenapa dimasukkan dalam lafaz? Fa innahu laisa biharfin wala sautin wa lam yudha' lahu lafdun. Wa inna ma 'abbaru anhu bi isti'arati lafdil munfasil lahu. Baik. Ajrau 'alaihi ahkamal lafzi kal isnadi ilaih wa tawqidihi wal 'athfi alaih wa ghairi dzalika fa huwa lafdun hukman la haqiqatan. Baik. Dhamir mustatir, kenapa? Karena dia bukan huruf, bukan suara juga, dan lam yudha' lahu lafdun, tidak diletakkan untuknya lafaz. Naam. Wa inna ma 'abbaru anhu bi isti'arati lafdil munfasil lahu. Hanyalah mereka mentakbirkan dhamir mustatir ini dengan dengan meminjam lafaz yang munfasil. Ya, makanya ketika misalnya seorang meng'irab daraba wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan takdiruhu huwa. Berarti dia harus minjam minjam dari dhamir munfasil untuk mengungkapkan lafadznya. Paham ini makna dari abbaru anhu bi isti'arati lafdzil munfasil lahu. Ajra 'alaihi ahkamal lafdzi kal isnadi ilaih wa tawqidihi wal 'athfi alaihi wa ghairi dzalika fa huwa lafdzun hukman la haqiqatan. Mereka ikhwanifillah menjalankan, yaitu menerapkan pada dhamir mustatir ini hukum-hukum lafaz. Jadi dia tidak ada lafaznya, tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, tapi diterapkan seperti ada lafaznya. Seperti isnad ilaih, kemudian taukid, kemudian ataf padanya dan yang lainnya. Sehingga dhamir mustatir ikhwanifillah itu lafaz secara hukum, tidak secara hakikat. Maka dikatakan dengan ta'bir Ibnu Hisham di sini ma huwa fi quwwati dzalik. Ya, sebenarnya dia tidak ada suara, tidak ada juga huruf-huruf. Tapi memiliki kekuatan seperti itu. Fi nahwi idrib wadhhab. Al-muqaddar bi qaulika anta. Jadi i'rabnya idrib bagaimana? Idrib. Alhamdulillah. Fa'iluhu dhamirun mustatir wujuban taqdiruhu anta. Ini sekarang lafaz. Ya, lafaz berarti as-sautul mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah aw ma huwa fi quwwati dzalik. Jadi tambahan ma huwa fi quwwati dzalik ini yang belum kita dapati pada pembahasan-pembahasan yang lalu, diingat-ingat. Wa nani bil mufid ma yasihul iktifa'u bihi. Dan kami maksudkan dengan mufid yaitu apa saja yang sah, dalam artian benar ketika mencukupkan diri dengannya. Ai yahsunu sukutu 'alaiha bihaitsu la yasiru sami'u muntadiran li syai'in akhar. Yasihul iktifa'u bihi, yaitu mencukupkan diri dengannya, tidak butuh pertanyaan lagi, sudah cukup. Nah, untuk mengetahui yang seperti ini dari mana? Yaitu ay yahsunu sukut 'alaihi,
di mana apa? Diamnya itu bagus padanya. Nah, diamnya pas sehingga tidak menimbulkan apa? Pertanyaan berikutnya. Oleh karena itulah dikatakan setelahnya bihaitsu la yasirus sami'u muntadiran li syai'in akhar, di mana orang yang mendengar itu tidak butuh menjadi apa? Tidak menunggu. Baik. Tidak menunggu perkara yang lain. Ai intidharan taman, yaitu yang dimaksud adalah menunggu secara sempurna. Bi an akhadal fi'lu fa'ilahu wal mubtada'u khabarah. Nah, yaitu dikatakan diamnya itu benar. Nah, dan dikatakan mufid. Nah, di mana apa? Fi'il sudah mengambil fa'ilnya, mubtada sudah mengambil khabarnya. Tayyib. Nah, intidharan tam yang dimaksud di sini yaitu menunggu yang sempurna. Berarti apa? Seandainya dia mendengar seorang mengatakan na'am daraba. Dalam artian tidak diketahui fa'il atau apa? Nah, fi'il belum mengambil fa'ilnya. Tayyib. Atau mubtada belum mengambil khabarnya. Dan perkataan intidharan tam ihtirazan min intidharil maf'uli wal hal fi ba'dil mawadi' fala yadur li annahu naqis. Nah, ini untuk mengeluarkan apa? Menunggu maf'ul. Tapi menunggu maf'ul atau menunggu hal pada sebagian kondisi ini tidak bermadarat. Nah, tidak bermadarat. Kenapa ikhwani fillah? Karena itu naqis, yaitu menunggu di mana apa? Nunggu penyempurnaan saja. Cuman hakikat jumlah telah sempurna. Tayyib. Tayyib. Dan perkataan bila mufid di sini ikhwani fillah cukup untuk apa? Untuk melengkapi pengertian-pengertian yang lain yang disebutkan dalam Jurumiyah. Makanya dikatakan dalam Hasyiyah waqtisaruhu huna ala dzikril mufid kama fil awdah mughnin an dzikril murakkab. Nah, dan mencukupkannya Ibnu Hisham di sini dengan menyebutkan mufid sebagaimana juga dalam al-awdah ini apa? Mughnin an dzikril murakkab. Mencukupkan dari apa? Menyebutkan murakkab. Jadi sudah tidak butuh lagi penjelasan al-murakkab, al-lafdul murakkabul mufid. Ini dalam Jurumiyah. Berarti dengan kata mufid saja murakkab sudah tidak perlu disebutkan. Kenapa? Ikhwani fillah, idil mufidu bil ma'nal madhkur yastalzimut tarkib. Sebab mufid dengan makna yang telah disebutkan tadi mesti apa? Mesti melazimkan adanya tarkib. Suatu yang mufid mesti apa? Murakkab. Paham? Mufid mesti murakkab. Wa tabarabatuhum fil kalami al-qasdu wa tabarabatuhum fil kalami al-qasda li yukhrija kalaman naimi wa nahwah. Dan sebagian ulama nahwu ikhwani fillah menjadikan dalam permasalahan kalam ini iktibar yang lain, yaitu perkara yang harus diperhatikan dalam pengertian, yaitu al-qasd. Hendaknya dalam kalam ditambah pengertian al-qasd dalam artian apa? Untuk mengeluarkan perkataan orang yang tidur yang ngelindur atau yang semisalnya orang-orang gila, karena itu tidak dianggap kalam sebab tidak punya maksud. Fa innahu 'arin minal qasd, sebab perkataan orang yang tidur itu kosong dari maksud. Jara 'alaihi al-musannif al-mughni wasyudhur wa asqatahu qaumun li'adami i'tibarihi 'indahum was-sahhu Abu Hayyan wa tabi'ahumul musannifuna wa fil awdah. Nah, jadi di sana ada ulama ikhwani fillah yang menambahkan qasd dalam pengertian kalam, berarti lafdun mufidun maksud. Nah,
Dan itu yang diterapkan oleh musannif yaitu Ibnu Hisham dalam Al-Mughni dan Syudur. Dan di kitab yang lain yaitu kitab Qatar ini beliau menjatuhkan apa i'tibar qasd tadi. Kenapa? Karena tidak dianggapnya batasan tersebut di sisi mereka, dan ini dibenarkan oleh Abu Hayyan, juga diikuti oleh musannif dalam apa? Dalam Awdah, juga dalam kitab ini. Nah, jadi intinya ikhwanifillah yang dikatakan Ibnu Hisham di sini lafdun mufidun, itu yang dipahami dengan baik. Nah, adapun masalah qasd itu masalah lain, ya, masalah lain yaitu maksud dari apa? Dari pembicara. Apakah dia sedang ngelindur ataukah sedang mabuk atau yang lainnya. Nah, tapi yang benar ya yang diucapkan itu adalah apa? Yang jelas kalam, walaupun terkadang kalam tidak muktabar dalam artian orang bisa memahami susunannya, cuma tidak dibangun di atas hukum. Seandainya dia mengumpat atau mencela atau yang lainnya, karena di luar apa? Di luar kesadaran. Adapun menghukumi secara zahir apa yang keluar darinya, ya itu adalah kalam. Ini khilafnya. Kenapa kok qasd ada yang menjadikan sebagai syarat suatu kalam, ada yang tidak. Mafhum? Berarti kalau dalam Jurumiyah, al-kalamu al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Naam, bil wad'i. Nah, sekarang kita telah tahu kenapa Ibnu Hisham tidak menyebutkan murakkab. Alasannya apa tadi? Karena sudah tercakup dalam kalimat mufid. Sekarang kenapa tidak menyebutkan bil wad'i? Karena sudah lafaz. Hah? Karena sudah lafaz. Ya, karena alamdul lafz apa maknanya? As-sautul mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ya, kita sudah membicarakan tentang kalam Arab, ya kan? Huruf hijaiyah. Sehingga sudah tidak perlu lagi apa? Al-wad'. Oleh karena itulah pengertiannya lebih singkat, lafdun apa? Mufidun. Lafdun mufidun. Cuman apa yang dicurumi ya ikhwanifillah lebih jelas bagi para mubtadi'. Nah, bagi para mubtadi' lebih jelas. Kenapa? Karena diperinci. Wa illa ikhwanifillah untuk tahqiq pengertian. Nah, karena pengertian kan diusahakan sependek mungkin dan mencakup. Nah, pendek tapi mencakup. Atau dengan istilah yang lain jami' mani'. Ini lafaz syarat suatu definisi harus jami' mani'. Maka tatkala bisa ditetapkan dengan lafaz yang singkat, maka itu semakin bagus. Qala rahimahullahu ta'ala, fanahwu qama zaidun kalamun li'annahu lafdun yasihul iktifa'u bih, wa nahwu zaidin laisa bikalamin li'annahu lafdun la yasihul iktifa'u bih. Naam, ini jelas ketika zaidun qa'imun ini naam adalah kalam. Kenapa? Karena lafaz yang mufid, yasihul iktifa'u bih maksudnya mufid. Seorang apa? Sudah paham. Ketika seorang mengatakan zaidun qa'imun, i'rabnya bagaimana? Muhammad. Zaidun qa'imun. Mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah li'annahu isim mufrad qa'imun. Nah, khabar zaid marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jelas. Sedangkan contoh zaid ini bukan kalam. Kenapa? Li'annahu lafdun la yasihhu al-iktifa'u bih. Karena lafaz tapi apa? Bukan mufid. Ya, lafaz tapi bukan mufid. Wa idza katabta zaidun qa'imun mathalan falaysa bikalam. Li'annahu wa in sahha al-iktifa'u bihi lakinnahu laysa bilafdin. Ini juga yang perlu diperhatikan. Apabila sekarang engkau menulis, apabila engkau menulis zaidun qa'imun misalnya, maka ini bukan kalam. Karena kalam
adalah apa? Lafdzun mufidun. Berarti yang hilang di sini apa? Indah ya Faiz? Lafad. Kenapa? Sebab lafad kan apa? Saud. Nah, karena ini tidak diucapkan. Tapi hanya ditulis zaidun qaimun, berarti tidak memenuhi persyaratan lafad. Sehingga bukan termasuk kalam. Nah, wa idza katabta zaidun qaimun masalan falaysa bikalam. Ini pendapat yang sahih khanifillah. Di sana ada yang memasukkan dalam kalam yang demikian, bahkan isyarat pun menurut sebagian kaum itu adalah kalam, dan ini pendapat yang keliru, merupakan salah satu madakhil bagi Asy'ariyah. Salah satu celah atau pintu orang-orang Asy'ariyah untuk memasukkan akidah batil mereka berhubungan dengan kalamullah. Bahwasanya kalamullah itu cukup kalamun nafsi, tidak terucap. Padahal kalamullah ya saud. Mereka menolak saud. Ya, menolak saud, bahwasanya kalamullah ada saud, ada saudnya. Taib. Sehingga mereka katakan kalamun nafsi. Taib, atau ibarah an kalamillah. Al-Quran adalah ibarat dari kalamillah. Taib. Ini masuknya dari pengertian kalam. Masuknya dari pengertian kalam tatkala mereka memasukkan bahwasanya kalam secara lugah Arabiyah masuk di sana isyarat, masuk di sana tulisan, dan yang rajih tidak. Yang rajih tidak. Li'annahu wa in sahal iktifa'u bihi lakinnahu laysa bilafdhin. Ini jelas. Wa kadzalika idza asyarta ila ahadin bil qiyami awil qu'udi falaysa bikalam li'annahu laysa bilafdhin. Demikian pula bila engkau mengisyaratkan kepada salah seorang untuk berdiri atau untuk duduk, maka ini bukan kalam. Kenapa? Karena ini bukan lafaz. Mafhum? Nah, dan dari sini kita ketahui kekeliruan pengarang siapa? Pengarang Tuhfah As-Saniyah di awal. Nah, Tuhfah As-Saniyah di awal memasukkan bahwasanya isyarat juga masuk dalam kategori kalam. Dan ini termasuk kekeliruan yang bisa menjadi celah bagi Asy'ariyah untuk memasukkan akidah batil mereka. Maka hati-hati. Hati-hati. Dan apa yang disebutkan Ibnu Hisham di sini kalamul haq, dan di atasnya dibangun akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan Al-Qur'an kalamullah. Baik. Mungkin itu dulu ya, khalifillah. Naktafi bihadza, subhanakallah.